Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu kelompok mata kuliah sosial emosional anak usia dini. Dengan dosen pengampu Ibu Veronica Meliana Sari MPD dan Ibu Ning Rahayu MPD. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang strategi pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Elisiti Masito dengan nomor NIM 18620700030. Yang kedua yaitu Holis Mardiah dengan nomor NIM 18620700033. Yang ketiga yaitu Yeti Sukmawati dengan nomor NIM 18620700012. Yang terakhir nomor 4 yaitu Siti Aisyah dengan nomor NIM 18620700026. Kemampuan anak dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun emosi negatif. Anak bisa berinteraksi dengan anak sebayanya di sekitarnya. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun emosi negatif. Anak bisa berinteraksi dengan anak sebayanya di sekitarnya. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, yang diperoleh dengan cara mendengar, melihat, mengamati, dan meniru hal-hal apa yang dilihatnya. Pengertian sosial emosional menurut Nurjana tahun 2017, perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya yang sesuai dengan aturan sosial, dan anak lebih mampu untuk mengendalikan perasaannya yang sesuai dengan kemampuannya dalam mengidentifikasi, mengungkapkan perasaannya yang diperoleh secara bertahap melalui penguatan dan modeling. Berarti di sini anak dituntut untuk bisa bersosialisasi di lingkungan sekitarnya dengan cara bergaul, bermain bersama teman sebaya. Dan anak juga di sini bisa mengungkapkan perasaannya dengan bermain dengan teman sebaya. Apakah dia itu merasa senang, apakah dia menikmati permainan dengan yang ada. Menurut vlog tahun 1993, perkembangan emosi anak sangat kuat pada usia 2,5 tahun sampai dengan 3,5 tahun dan 5,5 tahun sampai dengan 6,4 tahun. Reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan merespon setiap peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia anak, semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Reaksi emosi yang muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya, dan dengan waktu yang diinginkannya pula, emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli anak sangat terbuka dengan pengalaman-pengalaman hatinya. Reaksi emosi bersifat individu dan memicu emosi yang sama, namun reaksi yang ditimbulkan berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh faktor-faktor pemicu emosi. Keadaan emosi anak dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan, dan anak sulit mengungkapkan emosi secara verbal, dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku anak yang ditujukan. Menurut vlog tahun 1978, perilaku prososial yang umum terjadi pada diri anak diantaranya: 1. Meniru, yang kedua persaingan, ketiga kerjasama, keempat simpati,
kelima empati, keenam dukungan sosial, ketujuh berbagi, delapan perilaku akrab. Selain perilaku prososial, anak juga memiliki perilaku antisosial. Di antaranya satu, negativisme, yaitu perilaku melawan otoritas orang dewasa. Yang kedua, agresif, yaitu perilaku menyerang jika diganggu orang lain. Yang ketiga, perilaku berkuasa, yaitu menganggap semua benda miliknya. Yang keempat, memikirkan diri sendiri, yaitu mementingkan keinginan sendiri. Dan yang terakhir, merusak, yaitu membanting atau menghancurkan barang-barang. Kompetensi sosial emosional menurut Goleman dalam Elias pada tahun 1997 menjelaskan tentang kecerdasan emosional yang terdiri dari 5, yaitu 1. Self-awareness, 2. Managing emotion, 3. Self-motivation, 4. Empathy and perspective talking, 5. Social skill. Beberapa metode yang dapat meningkatkan sosial emosional anak. 1. Metode bermain, 2. Metode modeling, 3. Metode storytelling, 4. Metode drama. Adapun strategi untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional anak di dalam kelas, diantaranya yang pertama yaitu membangun suasana kelas yang responsif dan memberdayakan. Yang kedua, mengembangkan masyarakat kelas yang aman dan terawat. Yang ketiga, menggunakan kerangka dan rencana pembelajaran yang komprehensif. 4. Menggunakan metode instruksional yang dapat meningkatkan belajar sosial dan emosional. Adapun kesimpulannya yaitu perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang di sekitarnya yang sesuai dengan aturan sosial, dan anak lebih mampu dalam mengendalikan perasaannya yang sesuai dengan kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaannya yang diperoleh secara bertahap dan melalui proses penguatan dan modeling. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Bunda dosen yang telah memberikan tugas proyek UAS ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Kami kelompok 4 undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.